Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riba. Bab menerangkan masalah riba. Ar-riba minal buyu'i al-muharramati tahriman syadidan li'annahu yamna'un nasa 'anil istighali bit tijarah. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nerangake masalah riba yang dimana di era-era sakmangkin niku di antara manusia terkadangan lebih banyak yang memilih transaksi dengan cara-cara yang riba karena dipikir lebih menguntungkan, lebih cepat menguntungkan. Dalam pikiran atau benak pikirane masyarakat umum sing awam tentang ilmu agama niku mengambil jalan-jalan pintas. Lebih baik uang itu diputar, ditransaksikan atau dikembangkan dengan cara-cara yang cara-cara itu masuk dalam kategori riba. Tapi kadang boten ngerti, boten kroso. Sing penting perkembangan investasinya itu cepat dan lancar, cepat menghasilkan keuntungan yang besar. Maka di zaman-zaman sing kados mekaten pengertian-pengertian ilmu-ilmu yang berhubungan kali masalah bisnis, investasi napa kemawon niku kedah estu-estu dipun sumrapi. Hukum-hukumipun kersane kula panjenengan sedaya tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang sedang melakukan praktek-praktek riba yang di dalamnya. Riba adalah termasuk jual beli yang diharamkan. Dengan keharaman yang sangat besar. Sebab riba itu dapat mencegah atau menghalang-halangi orang atau dari melakukan pekerjaan berdagang. Dengan riba niku maksudnya wong niku boleh mboten iso melakukan praktek-praktek teori yang benar di dalam teori jual beli yang murni. Jadi praktek riba itu menggeser nilai-nilai transaksi jual beli yang benar menjadi tidak benar. Karena beberapa hal mungkin ada yang di bypass, ada sing dipangkas, ono sing dilewati, sehingga keberkahan daripada transaksi jual beli niku tidak sah, dikarenakan lebih banyak praktek ribane daripada kemurnian daripada jual belinya. Jadi dipun wastani tahriman syadidan. Al-muharramah sing diharamake tahriman kelawan haram, syadidan sing banget. Jadi li'annahu yamna'un nas 'anil istighali bitijarah, karena riba itu mencegah manusia dari melakukan teori jual beli yang benar seperti yang diajarkan oleh fikih dalam jual beli itu sendiri. Seperti dalam firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Gusti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Nek awake dhewe kok milih riba berarti nabrak angger-angger sing didamel Allah niki. Nggih. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah di dalam dawuhipun Allah tenggene Al-Qur'an niki. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nyata-nyata Gusti Allah dawuh, Gusti Allah ngalalaken baik jual beli lan mengharamkan riba gitu. Kenapa orang sekarang itu banyak yang memilih riba? Ada beberapa kalangan yang lebih memilih riba karena dianggap riba itu, dengan praktek riba itu akan mempercepat laju daripada keuntungan dalam bertransaksi niki wau. Dalam berniaga niki wau. Jadi yang ada dalam pikiran wong sakniki niki ngoten. Jadi di dalam semua aspek dalam kehidupan itu tidak mampu untuk bertahan dengan keadaan sabar. Sehingga kalau tidak mampu bertahan dengan keadaan sabar, mongko praktek jual beli yang asli niku bisa ditabrak dengan praktek-praktek riba niku wau. Nah niki sing kudu kula panjenengan sedaya pahami. Nggih. Banyaknya investasi-investasi bodong yang seringkali menipu dan sebagainya juga salah satu bentuk praktek riba yang sebenarnya, yang kemudian karena banyaknya orang yang kesengsem tertarik dengan investasi yang semacam itu, sehingga tidak sedikit dari model-model bisnis sing kaya ngeten iki memakan korban yang banyak, penipuan secara skala besar yang nilainya kadang-kadang mencapai miliar bahkan triliunan. Karena napa nggih niki? Nah, dari situ kula panjenengan bisa menyimpulkan ternyata wong niku lebih kesengsem nang nggone riba daripada kesengsem nang nggone baik utawa jual beli yang nyata-nyata di situ dihalalkan oleh Allah. Dan dianggap nilai perputarane niku lebih cepat masalahnya. Jadi kita kecoan dawuh wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Gusti Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Nah, kalau sudah dikatakan ahalallah, Allah menghalalkan. Nah, di dalam halal itu ada keridhaan Allah. Di dalam halal itu ada nilai-nilai yang kemudian menjadikan nilai-nilai itu diridhoi oleh Allah. Contohnya ibadah ngangge barang sing halal. Semua unsur yang dipakai ibadah niku barang-barang sing halal. Mulai pakaiane, nggih, mulai apapun yang dipakai untuk membeli yang kita pakai niki, dan sarana-sarana yang lain dengan harta benda yang halal, maka ini menjadikan ibadah kita bernilai, yang kemudian itu menyebabkan ibadah niku diterami kali Allah. Sing paling penting teng riku. Meskipun secara kalkulasi matematik dalam berbisnis mungkin dinilai lebih lambat, tapi sebenarnya keuntungan B itu lebih besar daripada keuntungan riba bagi orang yang tahu tentang jual beli itu sendiri. Contoh sing paling gampang, wong muter duit 10 juta. Wong muter duit 10 juta disilihno nek 1 juta lek Bang Didil mbungani pinten? 1 juta jadi 1 juta 200. Sakarene lek ngalih wong wedok itu ngrolasi lah ngoten. 1 juta jadi 1 juta 200 tempo berapa bulan lah ngoten kaya. Niku. Dia pikirannya cepet. Dalam kurun waktu sekian uang 10 juta bisa menjadi 12 juta. Kan ngoten. Bisa menjadi 12 juta. Tapi dia tidak berpikir tentang resiko-resiko yang dimana resiko itu malah akan menghabiskan uang modal itu sendiri.
mari nyilih 2,5 juta warungnya tutup. Wah nanti iki mulih omahe ndi Bu gak ngerti wong ning kene gak nggo KTP bar wis. Ya. Tapi ketika kita jual beli atau kita barang sing halal misalkan gitu diinvestasikan, belikan kambing misalkan kayak ngoten. Nah, belikan kambing harganya 2,5 berarti oleh wedhus piro? Oleh wedhus 5. Nggih. Wedhus 5 mosok setahun nek kirane wis rada gede gak mana. Nah, iku lebih besar mana nilainya sebenarnya kan ngoten. Nggih. Tapi kadang-kadang awake dhewe niku mikire mboten ngoten. Wah, iki lek tak puter sakmene iku cepet. Nah, ternyata apa yang kita pikirkan itu orang yang bermental-mental pingin hasil besar dengan cara riba niku ternyata seringkali meleset. Justru yang sering bermasalah itu ternyata di masalah-masalah riba gitu. Sampai enek omah dilelang dan sebagainya. Ini kan masalah riba juga. Omah dilelang, omah dipelakat sampai sama bank dan sebagainya, itu kan juga perkara-perkara yang ada hubungannya dengan riba. Tapi ketika kita kembangkan dengan sistem jual beli, itu aman. Karena apa? Meskipun kita mungkin susah untuk mengambil bati dan keuntungan, paling tidak nilai yang kita belikan itu masih dalam bentuk barang. Sama untuk kokne berasnya kan tidak hilang, meskipun kita belum bisa memutar keuntungan daripada sing kita belikan tadi. Sedangkan lek disilihno niku wau nilai ini sampai catatan duit sampean isi ono tapi duit teng pundi? Wis digawa wong kamong kok sampean jagakno balenane rolase niki mang. Nah, nilai sampean uang sampean padahal wis gak ono. Sampean wah duitku 10 juta endi duitmu 10 juta. Kok wis digawa wong kabeh kok. Resiko no mboten? Resiko. Tapi sampean tokone kambing, duit entek tapi ana kambinge. Duit sampean usi utuh no mboten hakikate. Utuh tapi dalam bentuk barang yang lain gitu loh. Iki kalau kita berbicara logika dalam fikih yang benar itu ngoten. Iya rek, duitku gak ono tapi kan dadi wedhus tak dol maneh kan panjat nilai ini. Lah lek sing disilihno kemang, waduh disilihno balik kok gak ya lho. Akhirnya apa? Mikir tenggene ati. Ya iku lho, barang-barang riba iku ngoten. Sehingga ketika dia memutar nilai transaksinya tadi, nggih, mulai diinvestasikan dengan diutang-utangno. Ya, catetan duwike 10 juta ono ning duwike wis gak ono. Dia mek jagakno wong ngangsur sampai bungane iki mang. Nah, bahkan kadang-kadang langsuran itu langsung plus bunganya sehingga nilainya besar. Nah, ini sangat beresiko. Gitu, sangat beresiko. Aduh Pak, saya kira duwe dhewe sesuk apa moro maneh. Itu sudah menghabiskan ongkos berapa kita mundar-mandir ngeten iki wau. Nah, sedangkan yang sampean investasikan dengan jual beli tak kulakno wedhus, duit 10 juta, wujute wedhus 5. Duit gak ono tapi duwe wedhus. Nah, ini lho bedane teng mriku niku. Maka logika cara berpikir iki lek mboten dicontokno teng mriki niki kadang-kadang wong iku mek mikir akan berkembang lebih banyak dengan praktek riba, padahal mboten. Justru ketika jual beli itulah yang akan berlipat ganda. 2,5 juta rego wedhus dalam kondisi durung besar. Nalika besar, misalnya dadi 3,5 juta. Saben-saben wedhus siji badhe 1 juta. Wis piro? Berarti wedhus 4 berarti pinten? Nah, akhirnya badhe 4 juta. Jadi 14. Sing kono mang iku durung manake gitu, namung dijual dengan tempo waktu yang lain mawon. Yang riba dia berpikir cepat hanya untung 2 juta, uangnya 10 menjadi 12, yang B padahal durung cukup anakane iku keuntungannya wis 4 juta sehingga uangnya menjadi 14 juta. Logika berpikir kita itu harusnya seperti itu. Tapi saat ini mboten. Kurutuk ayo investasi emas, kurutuk ayo investasi batu bara. Wong awake dhewe, kelas awake dhewe atik investasi batu bara barang. Akhire ketilep ambek wong sing pinter-pinter niku.
Kita coba logika berpikir itu ngoten niku. Ya. Gitu. Ya dari situ sudah kelihatan wedhus itu berarti 1 juta ping 4 jadi 4 juta, sehingga uang 10 juta dalam kurun waktu belum ada 1 tahun wis menjadi 14 juta. Sing di bank detailno karepe iso dadi 12 juta tapi nyantol akhirnya malah ora balik, modalnya gak ketemu parane. Ini akhirnya. Jadi kulak masalah sebenarnya kalau kita dengan sistem riba itu. Nah, maka kita mengikuti apa yang menjadi firman Allah, perintah Allah, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Gusti Allah wis nyata-nyata menghalalkan bai' dan mengharamkan riba, itu di dalamnya ya seperti itu tadi gitu. Yamhullahu riba wa yurbi shadaqati wallahu la yuhibbu kullu kafarin asim. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usun amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Hadis yang sudah sangat masyhur. Okay. La'anallahu akilar riba. Gusti Allah melaknat orang-orang yang memakan riba. Okay. Wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Wong sing menyaksikan riba, wong sing menulis mencatat riba, okay. Wong sing bertransaksi riba, itu semuanya okay, dikenakan sanksi yang sama. Aku kan mek nyatet podo, aku kan mek ngrungokno sami. Okay. Jadi wong sing ngrungokno transaksi riba iki sebagai uang dengar oleh napa? Perskot uang dengar sampean yo dianggap bertransaksi riba, yang hanya mencatat yo diarani riba, yang bertransaksi langsung juga apalagi, yang memakan juga dianggap orang yang riba ngeten. Itu hadis yang sangat masyhur tentang bab-bab yang berhubungan kali masalah riba, dan beberapa ayat-ayat tenginggil niki wau. Niku saking bahayanya riba niku ngoten. Okay. Saking bahayanya riba itu. Karena kita tidak tahu uang yang masuk ke kita itu menambah berkah apa mengurangi berkah atau mencabut keberkahan. Kula lek nate nerangaken tentang kisah uang sing wadul nang gone Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i nate diwaduli tiyang. Ditamoni tiyang. Imam Syafi'i kula niki lho dadi wong kok napa kehidupan ekonomi kula niki murat marit. Kamangka nek diitung secara napa hitungan kula kerja niku bayarane prasa kula nggih pun kathah ngoten. Tapi kok mboten dadi. Ya, niki napa? Masalahnya apa? Gajian pekerjaan saya itu tidak wujud dalam, tidak tampak, tidak bisa saya putar dalam kehidupan saya. Maka Imam Syafi'i tanya, sampean kerja nopo? Kula kerja ngeten. Gaji sampean piro? Gaji kula sak menten. Anggepe gampangane sakniki gajine 5 juta lah ngoten mau. Okay. Saya coba minta nang juraganmu wulan ngarep kon gaji 4 juta ya. Jadi kaget karena logikanya wong 5 juta gak cukup kok malah kon njaluk 4 juta. Akhirnya karena sing dawuh Imam Syafi'i dan karena dia meminta solusi ya dilakukan saja. Ya. Pak Bos, bulan depan saya minta gaji saya diturunkan. Loh, iki kok ono iku njaluk turun gaji nih. Ya. Bisa langsung di ACC lah pasti nih. Ya.
Ya saya ACC, besok mulai kamu terima gaji 4 juta dengan pekerjaan yang sama. Tambah nemen muntingi. Wah, gak bener iki Imam Syafi'i. Wingi 5 juta gak iso lapo-lapo kon tambah 4 juta. Tambah koming iki. Moro maneh Imam Syafi'i, solusinya tetap minta turunkan lagi 1 juta lagi. Terima gaji 3 juta. Madep nang bose malih. Bos, kalau minta gaji saya bulan depan diturunkan menjadi 3 juta. Jare bose, muga-muga sampean terus setiap bulan ini ya Mas ya. Jadi suwe-suwe sampean iki njaluk gaji turun terus ngene. Ndak seneng bos ngene. Akhirnya dari 5 juta menjadi 3 juta itu kok suwe gak nanggiri Imam Syafi'i, ternyata orang itu sukses. Akhirnya ketika hampir 1 tahun itu baru nanggori Imam Syafi'i. Eling, iya apa ya rahasia Imam Syafi'i dari 5 juta gak bisa berbentuk apapun, 3 juta kok aku malah iso nyelengi, iso ngene, iso ngono, iso nyukupi kebutuhan keluarga dan masih punya tabungan banyak. Rahasianya di mana? Akhirnya dolen nanggone Imam Syafi'i tanya, ya napa suwe gak mrene? Alhamdulillah jurus jenengan sing terakhir itu jitu. Justru dari gaji 3 juta itu saya sekarang menjadi orang yang mapan. Nah, kula cuma bendino iku angen-angen Imam Syafi'i. Nopo? Nggih. Rahasiane teori jenengan iku gaji 5 juta gak dadi apa-apa, gaji 3 juta kok nyentel. Tapi Imam Syafi'i, pekerjaanmu itu lebih pantas dan tepat hanya digaji 3 juta masalahnya. Nah, kakean gajimu itu dengan pekerjaanmu itu kakean 2 juta. Lah hakmu mek 3 juta, sing 2 juta iku akhire ngrogoti keberkahane sing 3 juta, akhirnya bunder ser 5 juta itu gak berkah kabeh. Kron gak berkah kabeh, haman gawe hal opo ae gak kena. Akhirnya murat marit ngoten lho. Mergo lek mangkane ana to tiyang niku sama tinggal di teng pabrik utawa teng perusahaan. Gaji sampean padha ambek kanca niku mau, kanca iku murat marit sampean iso nyantel iso mapan gitu. Utawa kebalikane, arek iku iso nyentel iso mapan sampean gak. Apa aku kerjane kurang mempeng kaya arek iku? Bisa jadi sampean wonten evaluasine. Apa saya sering nyolong waktu misalnya kan ngoten. Apakah saya sering nyolong balung sehingga tidak ada keberkahan di dalamnya? Pekerjaane padha. Gajine padha kok dadine gak padha. Ngoten. Didik anak-anake kono benih-benih anakku kok dablek. Apa iki sing garane kan ngoten. Nah, itu perlu dikoreksi, dievaluasi. Itu nanti akhirnya yang dinilai oleh Allah berkah persis kaya sing pase wong iki asine gajine mek sakmene. Karena tetap nerima lebih, maka lebihannya itu justru akan mencabut keberkahan daripada gaji niku. Akhire kabeh dadi mboten berkah. Mula aja seneng gaji gede-gede niku. Aman batin sapa sih gak seneng gaji gede. Kabeh ya kepengin gaji gede, tapi sayangnya mboten ngoten matematike Allah. Tetap sing sesuai dengan keringat kita. Tetap sing sesuai dengan keringat kita. Lah sakniki niku akeh wong niku gak pati keringet hasilnya gede. Iku wis dadi catatan ning gone hadis-hadis bahwa ning akhir zaman iku engko akeh wong sing tiba-tiba kaya mendadak. Itu ono dawuh ngoten niku. Ternyata tiba-tiba oleh rezeki nomplok, tiba-tiba oleh ngene oleh ngono. Jadi miliarder tiba-tiba ngoten. Sing asale blas gak duwe muga-muga munggah diyel sakmene ngoten. Niki tanda-tanda akhir zaman niku ngoten. Nggih. Wong niku moro-moro oleh rezeki gede, nggih. Atau pekerjaan ringan hasilnya besar ngoten. Nggih. Seperti itu. Nah, itu teori nggih. Teori nang gone Imam Syafi'i itu ngoten. Nggih. Cuma lek ngene iki krungu para direktur seneng kira wong ngoten. Sesuk ngaji ngono maneh ning ngarepe arek-arek ngono kira-kira tambah. Ya apa? Cek ora nuntut gaji gede. Sayange kalau direktur. Niki lho nggih. Itu juga ada hubungannya dengan riba itu tadi.
Jadi riba itu Masya Allah haram yang di atas haram, artinya haram yang banget, haram kuadrat, iku riba niku. Ing dalem oleh ngentekno keberkahane daripada napa harta benda kita yang lain, dan juga keberkahan harta benda yang kita miliki lainnya. Iku gara-gara riba niku wau. Jadi awake dhewe sak sampunipun paham, sak sampunipun ngerti tentang hukum-hukum niki, ayo berusaha untuk menghindarkan diri dari riba. Nek diajak investasi-investasi yang sekiranya justru lebih mengedepankan janji-janji hasil yang berlipat ganda, maka kita jangan terlebih dahulu tertarik, karena logika dalam jual beli, logika dalam bertransaksi, nilai-nilai seperti itu tetap menggunakan nilai-nilai logika yang bisa kita bangun di dalamnya. Butuh waktu, butuh proses, butuh butuh keseriusan. Nek nggak serius ya hasilnya gede, nek gak temenane menghasilkan, iki patut kita curigai. Wis talah sampean turu-turu iku rekening sampean ngucur dhewe lek ngoten, saiki akeh-akeh lek ngoten. Nggih. Sering toh ditawari ngoten niku. Sampean investasi sekian, wis sampean tinggal turu, sampean tinggal apa, rekening sampean bengkak terus ini. Ngoten. Niki. Ngoten niku kata, nggih. Akhir-akhir zaman seperti itu banyak. Mereka tidak memikirkan tentang justru dengan kita ngikuti cara-cara seperti itu ngentekno dunyane awake dhewe liyane. Contone kuwathah ngoten niku. Contone kuwathah. Bisnis-bisnis bodong di era sebelum tahun 2000, di atas tahun 90, antara 90 ke 2000 itu paling banyak gitu. Menduduki ranking pertama nih, mulai MLM dan wis macam-macam. Cukup banyak di kalangan kita, saudara kita sing jungkir balik gitu, karena hal-hal semacam itu. Karena apa? Dijanjikan akan berlipat ganda dengan waktu yang tepat, akan berlipat ganda dengan waktu yang sangat singkat. Itu sing akhirnya wong niku oke sing tertarik dengan hal-hal yang semacam itulah. Sakniki pun itu ternyata hal semacam ini masih banyak diminati, dan ironisnya justru kita dari kalangan kaum muslimun pun juga banyak yang minat tentang nilai-nilai yang semacam itu, padahal ayatnya wis jelas, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Gusti Allah menghalalkan bai', transaksi yang benar, dan mengharamkan yang riba.